Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ilmu shorof. Kitab yang kita gunakan adalah ini ya, ilmu shorof untuk pemula terbitan bisa. Baik, langsung saja kita menuju ke bab yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bisa lihat dulu daftar isinya. Bab pertama itu pengantar ilmu bahasa Arab. Nah, seperti ini ya. Baik, pengantar ilmu bahasa Arab. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan whiteboard saja ya. Nah, baik. Seperti bahasa-bahasa yang lainnya, misalnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. Ada bermacam-macam kata, bermacam-macam tipe kata yang digunakan dalam suatu bahasa gitu. Kita ambil contoh kalau bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia. Misalnya ada eh, kata benda, terus ada kata kerja, ada lagi kata sifat, terus misalnya kata hubung gitu ya. Lalu bahasa Inggris misalnya, ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab demikian juga. Tapi cuma ada tiga nih di sini. Apa aja tuh? Ada ism, fi'il, dan harf. Oke, sampai di sini mungkin kita bisa hapus yang lainnya atau kita ke halaman baru aja. Oke. Jadi kata di dalam bahasa Arab, kalimah. Nah, kalimah itu eh, artinya kata, gitu ya. Kalimah nih, tanya marputoh ya. Kalau jamak baru kalimat, nah itu berarti kumpulan beberapa kata karena sudah jamak ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari aturan perubahan kata dari bentuk tunggal ke jamak misalnya kayak gitu. Nah, kalimat tadi ada tiga di dalam bahasa Arab, ism, fi'il, dan harf. Pada dasarnya ism ini adalah eh, sesuatu yang memiliki nama. Ya, karena ism itu kan nama ya. Sesuatu yang memiliki nama. Yang bisa disebut, yang memiliki nama, terus eh, tidak terkait dengan waktu. Mungkin bisa
lebih mudah apabila kita katakan dulu untuk saat ini isim itu adalah kata benda ya. Jadi gini aja. Bisa dianggap sama dengan kata benda. Lalu fi'al. Fi'al itu kata yang terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Terus, kalau disederhanakan mungkin bisa kita anggap fi'al ini adalah untuk saat ini kata kerja ya. Nah, kata kerja. Nah, kalau harf, di sini bukan maksudnya yang dimaksud bukan huruf hijaiyah ya. Bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu eh, adalah satu satu huruf gitu ya, misalnya hamzah, alif, ba, ta. Ini huruf hijaiyah. Tapi kalau harf yang dimaksudkan sebagai jenis kata adalah gabungan satu atau lebih huruf hijaiyah yang membentuk suatu makna kata selain isem dan fi'al gitu ya. Jadi ini kata selain isem dan fi'al gitu. Jadi mungkin bisa kita katakan kata hubung gitu ya, karena harf ini tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada di belakangnya tuh ada kata lain, ada isem atau fi'al atau ada kalimat di eh, belakang harf ini. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, lalu eh, untuk ilmu yang kita pelajari saat ini itu adalah tadi bukunya ilmu sorof ya. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke tiga kata ini kita perlu memahami dulu macam-macam ilmu bahasa Arab, macam-macam ilmu terutama mm, untuk memahami Al-Quran gitu ya. Nah, jadi Al-Quran dengan bahasa Arab sehari-hari itu akan berbeda. Maksudnya itu berbeda gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu tingkatannya lebih tinggi gitu. Tapi tentu saja untuk memahami ke tingkat yang lebih tinggi itu pasti kita belajar dari dasar dulu ya kan. Nah, dasar yang paling penting dalam bahasa Arab itu adalah sorof dan nahwu. Jadi sorof itu bisa hmm, biasanya disebut sebagai ibu bahasa Arab, sedangkan nahwu itu bapaknya. Nah, bapak bahasa Arab. Apa perbedaan sorof dan nahwu? Terus baiknya kita belajar yang mana dulu? Apakah bersamaan? Apakah sorof dulu atau nahwu dulu? Gitu. Sebelum menentukan belajar yang mana dulu, tentu kita harus tahu dulu di sorof itu belajar apa, nahwu itu belajar apa, ya kan? Nah, jadi di dalam sorof itu namanya aja sorof gitu ya. Sorof itu tulisannya gini. Sorof. Sorof itu artinya perubahan. Nah, perubahan itu maksudnya di sini adalah perubahan kata, perubahan bentuk ya. Maksudnya perubahan bentuk kata.
Jadi satu kata dalam bahasa Arab dia itu bisa dimodif menjadi hmm, nanti mungkin kita akan belajar sampai 45 saja, tapi pada eh, pada tingkat yang lebih lanjut itu sebenarnya satu kata akan bisa menjadi sekian ratus bentukan lainnya gitu ya. Bisa menjadi 500 kata. Nah, contohnya aja kalau dalam bahasa Indonesia misalnya nih eh, makan bisa jadi dimakan, bisa jadi makanan gitu. Terus kalau misalnya belajar bahasa Indonesia nih, belajar bisa menjadi pelajar, bisa jadi pelajaran, bisa dipelajari, mempelajari. Nah, itu namanya ilmu sorf. Itu yang kita pelajari di dalam sorf. Nah, kalau nahwu secara eh, istilah artinya tuh kaidah, ya kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah ini adanya maksudnya di dalam kalimat. Nah, artinya kalau sudah kalimat, berarti kan melibatkan tidak hanya satu kata, tapi minimal dua, betul nggak? Ya, karena kalimat itu eh, biasanya tidak cukup hanya terdiri dari satu kata, tapi lebih. Susunan beberapa kata itu namanya kalimat. Sedangkan kalau yang sorof tadi, dia masih perubahannya itu di tingkat kata saja. Nih, jadi sorof itu fokusnya di kata, perubahan bentuk kata, sedangkan kalau nahu fokusnya di kalimat. Itu dia perbedaannya. Sehingga lebih kompleks yang mana nih? Kata atau kalimat? Ya, kalau kata itu kan satu kata ya. Kalau kalimat lebih dari satu kata, gabungan beberapa kata. Sehingga tentu saja akan lebih baik kalau kita mempelajari sorof lebih dulu. Baru nahwu. Nah, itu dia kuncinya. Gimana kalau belajarnya bareng? Tentu tidak ada yang melarang, akan tetapi kita akan menemui nanti pada saat kita praktekkan misalnya nahwu dulu atau bareng gitu ya. Eh, Nanti kita akan merasakan ya harus berhenti dulu, harus berhenti dulu bahas sorofnya dulu, harus berhenti dulu bahas sorofnya dulu kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita fokus di sorof dulu yang pertama, lalu lanjut dengan nahwunya seperti itu. Baik mungkin untuk dasar pemahaman ilmu bahasa Arab cukup sampai di sini saja. Mengenai pembahasan lebih terperinci untuk isem dan fi'il di video terpisah ya. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.